rahasianya Rasulullah. Angka kedua asal rahasianya Nabi tak. Yang pertama adalah Taha, yang kedua adalah Yasin. Makanya itu di dalam salawat itu ada salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin itu adalah nama rahasianya Rasulullah. Siapa yang mengucapkan itu dan memberi salam kepada Nabi, maka nurun Muhammad itu akan menjawab salam itu. Itu penjelasan para ulama. Makanya Imamul Ghazali sering membaca kalimat ini, Taha dengan Yasin, sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu kurang lebih 200 hadis ila lennah. Tidak dia tulis hadis itu kecuali dia hadapkan kepada Nabi. Pura itanai okko santrinna muridna. Imamul Ghazali bertanya, saya mendapati banyak hadis di dalam kitab Ihya yang tidak pernah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Jadi podangi Imamul Ghazali ko santrin na makadamiga hadde sa uruntu o kuilalanna kita Ihya Ulumuddin denang kanarampe tau pandrita rioloh. Kenapa bisa ada di dalam kitab tahu ini? Aganasang Imamul Ghazali, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya hadapkan kepada Nabi. Nanti Nabi mengatakan, saya yang mengatakan itu, baru saya tulis itu hadis. Berarti kurang lebih 200 kali Imamul Ghazali bermimpi ketemu Nabi ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya sungguh sangat beruntung ketika kita mampu bermimpi ketemu Rasulullah. Tapi ketahuilah, ini penting saya ingatkan. Maka dari situnganna Imamul Ghazali adalah salah satu ulama sufi yang punya guru, mursyid yang jauh antara kelahirannya dengan kematian mursyidnya. Angkap di dalamnya kita Imamul Ghazali, dia hanya tulis guruku, 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 tapi tidak ada namanya. Magina digaga asanna, karena sebenarnya gurunya itu adalah orang yang sudah ratusan tahun wafat, tapi Imam Ghazali masih bisa belajar sama orang yang telah wafat itu. Ia natu masukna pasarna guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, maka dia kungka tahu pandrita, tahu tumi nonroi mak guru, maka dia belum ulama. Ia panayasa tahu pandrita, nareko oki tahu matewe mak guru. Artinya orang yang sudah wafat dia bisa tanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali banyak pendapat-pendapat dia tahu, tapi itu dia dapatkan dari orang yang sudah 100 tahun wafat sebelum Imamul Ghazali lahir. Ia natu ampai Pak Bu, kita diminta datang menziarahi makamnya para ulama kita. Guru Tasada. Di sini ada Tosorah. Ya. Ini salah satu ulama gurunya Wali Songo berada di Kabupaten Wajo dan banyak orang tidak tahu itu. Saya kemarin diberitahu oleh Guru Tak bahwa ada satu waliullah yang ada di Kabupaten Sidrap dan dia merupakan ulama dari Hadramaut. Dan ternyata ditelusuri dan ditemukan ulama itu disebut dengan Sayyid Karamah. Ternyata bisa komunikasi dengan orang yang sudah wafat. Salah satu ulama kita di Sulawesi Selatan ini ada yang sudah mampu komunikasi dengan orang yang sudah wafat, sehingga dia komunikasi batin dan dia memberitahu cucuku ada di sini, dan dia cari makamnya dan ternyata ketemu. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dari Nahdiyin. Ya itu apa Pak Bu? Saya selalu wasiatkan, lauki masyarakat buruk. Ya kongka guru ki buru na guru ta saada almarhum al-mughfurlah.
Loki syar'i magai. Loki bacangi Fatihah. Ya kupure baca Fatihah. Ilau dongi. Di atas makamnya itu kita berdoa. Ipung. Talingi barakah anak-anak dan keturunanku. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Ya sengeng bertawassul. Tomillau dongo kupuang Allah Ta'ala. Supaya ya lengi nikmat yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama. Jadi itu ampai kong katau pandrita mate. Nah tolos syareki burukna. Yang dilakukan adalah usahakan kita bacakan Fatihah. Ya kupure baca Fatihah. Kita doakan. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ibu, talingi barakah anak-anak dan keturunanku. Aja tak ada anakku. Itu terlalu pendek. Anak-anak dan keturunanku. Anak dan keturunan itu adalah cucu sampai cicit ke belakang. Makanya banyak ulama itu anaknya tidak menjadi ulama, tapi cucunya yang menjadi ulama karena doanya sampai dia mengatakan anak-anak dan keturunanku. Jadi saya sampaikan ini penting. Kalau ki masyarakat buruk, koki buruk atau pandrita, lakukan doa itu. Minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Aja pasti balikan nih, karena tawassul dengan tawassut itu beda sedikit. Ya kau tawassul seperti itu, kalau tawassut langsung minta. Biasa di, Indo upa, puang anu, pasalama ya pumu. Itu yang tawassut dan itu yang tidak boleh. Jadi kita bedakan. Makanya kalau mau mengikuti Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi, banyak yang teriak, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, itu yang harus dicontoh. Maka saya minta lakukan ziarah kubur pada malam Jumat dan datang ke kuburan sendiri sekitar jam 2 malam sampai menjelang subuh. Itu sunnah Nabi. Biasa di lama ziarah kubur wani Jumat atau 2 wani bu. Sendiri, bukan berombongan. Nabi itu datang ke kuburan Baki sendiri. Dia datang tengah malam menjelang subuh baru dia pulang. Itulah ziarah yang sesungguhnya. Belum berani. Iya, Puima saja takut apalagi kita. Makanya kenapa para ulama itu di Jawa dijaga makamnya, diperbaiki di sekitarannya supaya orang bisa duduk tenang mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Itu hadis sahih. Jadi itu tahu matewe, iparewa orang mati muslim dikembalikan ruhnya pada setiap malam Jumat ke kuburannya, bukan ke rumahnya. Mega tahu salah paham, nasangi rewa lau bolana sehingga mapatuati ukuyawana aden nakuan di Jumat. Dito gago kuwajo makoro. Ada. Mestinya setiap malam Jumat kita datang berziarah di makam sekitar jam-jam 1 malam. Kita berziarah, mendoakan, magai. Karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah setiap malam itu. Ya kongka bola melo talawi masyarah. Biasa pun nana bola ipodang. Maka da aswaga tangka kobolata. Kalau mau ketemu, mesti ditanyakan hari apa engkau ada di rumah. Makanya ketika dia mengatakan hari Jumat, nanti hari Jumat kita datang supaya kita bisa ketemu. Makumati itu kotomelo masyarakat kubur. Kalau ingin ketemu ruhnya orang yang meninggal, maka lakukanlah pada malam Jumat. Itulah sehingga Nabi diminta berziarah pada malam Jumat. Terpaham nih? Persoalannya dimengerti, tapi melakukannya itu yang persoalan kedua. Makanya saya wasiatkan kembali, upasangi, seandainya doa sudah cukup kepada orang yang meninggal, dikenek gena ipak dongangin lokoto matewe, maka Nabi tidak usah diminta menziarahi kuburan. Nah sebab magai, kurang apa doanya Nabi? Kurang apa? Doanya mustajabah. Ketika dia di rumahnya meminta, pasti Allah mengijabah. Tapi dia diminta datang ke kuburan. Kenapa? Karena itu salah satu sunnah yang dinampakkan oleh Rasulullah.
Jadi ya kongka tahu deh panaule lo masyarakat kubur tangga bani, maka dia termasuk belum sempurna mengikuti sutalan. Eyopi di kongka taloki buru tangga bani, ya sang itu lo maporkas, jadi nomor. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebenarnya itu yang hilang kita di umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan, itu yang hilang. Saya beberapa hari yang lalu mendatangi makam Pangeran Diponegoro, juga mendatangi makam Syekh Yusuf Al-Makassari dan Datuk Ribandang yang ada di Makassar, dan beberapa makam-makam para ulama. Dan ternyata yang paling enak memang berziarah adalah di malam hari. Makanya mereka tahu Pandrita Narekomate, dia dimakamkan di samping pondoknya, di masjid dekat pondoknya. Kenapa? Supaya orang mudah menziarahinya. Makanya mestinya di Kabupaten Wajo ini pemerintah harus bergerak untuk membeli satu tanah, dia simpan khusus untuk pemakaman para ulama. Jangan sampai ulama kita dicampur dengan orang biasa di pemakamannya. Mestinya dibikinkan makam khusus untuk ulama-ulama kita. Ketika wafat dimasukkan ke sana, sehingga orang mudah menziarahi ulama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dia selalu hidup. Itulah sehingga kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah, juga berkahnya para alim, ulama, muazziz kita yang telah wafat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau kita okoro masyarakat banyak berziarah ke kubur, maka pasti dia tidak terlalu cinta dunia, karena lebih banyak mengingat kematian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Magi umat Nabi maka menjadi banyak masalah, karena mereka lebih banyak mengejar dunia, tapi dia lupa dengan kematian. Sibuk memperbaiki semua, alis dicetak sedemikian rupa. Kalau mau ke pengantin matanya bisa warna biru, besoknya warna kuning. Iya, gaya natawe mako papai. Madari tasela ngamite makun raya. Hari Senin dilihat matanya warna coklat, hari Selasa warnanya warna biru. Wih, ternyata ada namanya lensa mata. Ini karena model semua di depan ini, tapi yang di dalam ini tidak pernah diperbaiki. Makanya itulah Imam Ghazali mengatakan, ya ko angka taudenan retalung ngeso, maka pasti dia akan mati. Begitu juga orang yang tidak memberi makan kepada ruhnya selama 3 hari, ruh itu pun akan mati. Makanya perlu diisi dengan zikir la ilaha illallah. Dibaca itu, atau salawat kepada Nabi. Zikir yang paling simpel itu salawat, tidak butuh ijazah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau ambil salawat yang paling sempurna, tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu sampai fil alamina innaka Hamidun Majid. Itulah salawat yang paling sempurna. Di dalam salah satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca mendawamkan 7 kali. 7 kali. Ini angka 7 perlu juga kita tahu. Saya sering, ini pribadi Bu. Saya pernah ngaji sama guru Tekeh Halik Hasan. Saya itu kalau bawa uang, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Ya, jadi biasa itu kalau saya bawa uang, kalau jalan, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Saya selalu berusaha untuk mengambil angka 7 itu. Makanya orang angka tema nakka panitiata, saya tidak terlalu mau membahas panjang lebar. Yang jelasnya Nadita luar biasa. Nah sebab magai, dia hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak terpengaruh. Coba, ya kongka anak tak macule si bawa pak goli pemain kaleren 2 ngaso ni mak goli boto goli di kogan naik 3 ngaso. Ya kongka anak ta makokomanu 3 ngaso ni makokomanu mapak dite ni 3 ngaso mapak dite boto ni 3 ngaso boto minau ni manu
Kenapa? Itu karena pengaruh. Tapi Nabi itu tidak. Kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena ternyata bibitnya yang bagus. Ambokna Nabi ta'arwane matandre siri nama kelempu. Indokna Nabi makunrei matandre siri dan juga sangat mulia sehingga si runtu yarone melempue siba makunrei matandre sirie sehingga anaknya lahir Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Magai nasabak bibitnya memang to makanja. Tapi kita coba nih garek balik ya. Arwane kundru. Kalau silasi. Siala makunrei gimpe. Toto ko madeceng ya anakna. Makku mani batek dogi. Dia namelo madeceng. Itulah sehingga narekomelo ki mak baine di arwanewe aja na cantik na tita karena kecantikan bisa dimodel tapi iman dan hati itu susah. Jadi Pak Mega makokoy wanita cantik di media sosial tapi karena dia pakai kamera 360 wah mukanya kinclong tangannya hitam karena semua pakai bedak. Nah ini tapi dia itu gagak kuwajo dia gagak insyaallah. Ini penting Bu. Makanya tapi penting wanita berhias dan berhiasnya wanita tidak berlebihan. Itu sunnah Nabi. Silahkan berhias tapi jangan berlebihan. Sampai alis dicukur dikasih belo naik. Bulu mata disambung sampai yang lipat ke atas sampai ke bawah. Hidung yang tesek dikasih balok tinggi kelihatan cuma setengah hari. Itu gagak kau tahu? Perempuan silahkan ke masjid. Tidak ada hadis yang melarang wanita sholat di masjid. Yang ada hadisnya adalah wanita lebih afdal sholatnya kalau di dalam biliknya, kalau di kamarnya. Bukan Nabi mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Itu bicara fadilah, bukan bicara hukum. Tapi ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Ada penceramah, wanita tidak boleh ke masjid. Wah, ini jadi masalah. Sama dengan kemarin toh, yang mengatakan, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf, karena itu kesempurnaan, bukan hukum sahnya jamaah. Jadi kalau ada saf yang sedikit bengkok-bengkok, itu tetap sah sholat berjamaahnya, cuma tidak sempurna. Makanya kemarin ada yang rapatkan kaki itu 8 bulan yang lalu sampai kakinya tarik-tarik begini. Ya, Allahu Akbar. Ada, sekarang hilang karena takut corona. Mulai jauh. Jaraknya sampai 2 meter yang dibolehkan dalam agama. 4 hasta itu fikih. Boleh 4 hasta. Jaraknya 4 hasta itu adalah 1 hasta 50 cm berarti 2 meter. Kalau 1 keramik itu sudah aman. Ya, makanya tetap datang berjamaah di masjid.